Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian rutin Karaman untuk mengkaji kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para ayah bunda sekalian dan juga para ustaz dan karyawan pada pesantren Al-Lu'lu' wal Marjan, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-35 yang dibawakan di dalam kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah. Dan hadis tersebut adalah berbunyi an Thauban radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thauban, semoga Allah meridai beliau berkata, lamma nazala fil fiddati wadh-dhahabi ma nazal, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang melarang untuk menimbun emas dan perak. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Qalu, para sahabat mereka berkata, fa ayyul mali nattakhidh. Jika memang menimbun emas dan perak itu akan memicu azab Allah Subhanahu wa taala, terus sebaiknya kita ini punya harta dalam bentuk apa? Kalau bukan emas dan perak, terus kita punya harta apa? Itu pertanyaan dari para sahabat. Qala Umar, maka saat itu Umar pun menjawab, ana a'lamu dzalika lakum. Saya akan carikan jawaban dari pertanyaan kalian. Qala, Thauban bercerita, fa'awda'a ala ba'irin fa'adrakah. Begitu Umar menyampaikan komentarnya, maka beliau pun segera naik ontanya hingga beliau bisa mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ana fi atharih. Kata Thauban, saat itu saya mengikuti Umar dari belakang. Jadi Thauban menceritakan suasana saat itu. Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat Al-Quran yang berisikan ancaman bagi orang yang menimbun emas dan perak. Kemudian para sahabat mereka merasa khawatir, jangan-jangan mereka terkena ancaman itu. Lantas mereka pun bertanya, harta apa yang sebaiknya kami miliki? Umar pun berkomentar, saya carikan jawabannya. Langsung bergegas naik onta dan mengejar Rasulullah SAW. Dan Thauban bercerita, saya mengikuti Umar dari belakang. Jadi Thauban itu menceritakan kejadian ini dari awal sampai akhir. Faqala, maka kemudian Umar berkata, ya Rasulullah, ayyul mali nattakhidh. Wahai Rasul, harta apakah yang sebaiknya kami miliki? Setelah turun ayat yang berisikan ancaman tentang menimbun emas dan perak. Lah terus alternatifnya apa? Tanahkah?
Ya, kalau hari ini bangunankah atau apa yang mestinya kami miliki jika ada ancaman khusus tentang penimbunan emas dan perak? Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, liyattakhidh ahadukum, hendaklah kalian memiliki satu, qalban syakiran, hati yang bersyukur, hati yang bersyukur, walisanan dzakiran, dan lisan yang berzikir, wa zawjatan tu'inuhu ala amril akhirah, dan istri yang mendukung dalam urusan akhirat, dan istri yang mendukung dalam urusan akhirat. Nabi SAW ketika ditanya, kami harusnya punya harta apa? Ternyata beliau menjawab, kalian harus punya 3. Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri yang mendukung dalam urusan akhirat. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa hasanahu Muhaqqiqul Musnad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan kata para muhaqqiq kitab Musnad, hadis ini hasan. Sebelum kita jelaskan secara detail kata per kata, kita akan menganalisa dulu hadis ini secara umum. Jadi para sahabat itu sedang minta solusi alternatif harta apa yang sebaiknya mereka miliki selain emas dan perak. Karena emas dan perak ada ayat Al-Quran yang berisikan ancaman bagi orang yang menimbunnya. Pertanyaannya tentang harta. Jawabannya apa? Jawabannya 1, hati yang bersyukur. Yang kedua, lisan yang berzikir. Yang ketiga, pasangan yang mendukung dalam urusan akhirat. Timbul pertanyaan, apa korelasinya? Apa korelasinya antara 3 hal ini, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, pasangan yang mendukung urusan akhirat, dengan harta? Apa korelasinya 3 hal ini dengan harta? Ini kita menganalisa dulu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang pertama, hati yang bersyukur. Korelasinya apa? Inilah pondasi. Ini adalah pondasi utama di dalam mengelola harta. Pondasinya, kalau orang pengen mengelola harta dengan baik, dia harus punya hati yang bersyukur. Oke. Cukup pondasi enggak? Kita perlu hal yang kedua. Lisanan dzakir. Lisan yang senantiasa berzikir. Lisan yang senantiasa berzikir ini fungsinya apa? Fungsinya adalah menjaga hubungan kita dengan Allah. Sehingga kita itu tidak selalu terhubung dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Bukan dengan harta terus. Oke. Terus yang ketiga apa? Zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. Istri, pasangan yang pro akhirat. Ini apa korelasinya? Korelasinya adalah ini merupakan partner, merupakan lingkungan, merupakan mitra strategis kita di dalam mengelola harta sesuai dengan aturan agama. Jadi Rasulullah SAW memberikan solusi bagi kita. Kalau kita pengen harta yang mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan yang menjauhkan kita dari Allah, harta yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat, maka kita harus punya 3 hal ini. Kita harus punya pondasi, kita harus punya hubungan baik dengan Allah, dan kita harus punya partner yang senantiasa mendukung kita dalam kebaikan. Pondasi itu adalah hati yang bersyukur. Yang membantu kita terhubung terus kepada Allah adalah lisan yang berzikir. Dan partner
yang senantiasa mendukung kita dalam kebaikan adalah pasangan kita, yang selalu mengingatkan kita dengan akhirat. Oke, ini adalah analisa secara umum. Ya, inilah kandungan dari hadis yang akan kita pelajari hari ini. Mari kita bahas kalimat per kalimat. Hadis ini dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Thauban. Jadi beliau bercerita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat At-Taubah ayat 34. Jadi ini ada ceritanya dengan kisah turunnya Al-Quran surat At-Taubah ayat 34. Apa bunyinya? وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berilah mereka kabar bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi ayat ini berisi ancaman bagi orang-orang yang menimbun emas dan perak, kemudian tidak menginfakkannya di jalan Allah. Mereka, orang-orang ini akan terancam dengan siksaan yang pedih. Siksaan yang pedih itu disebutkan di dalam ayat berikutnya, ayat 35. Ya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Emas dan perak itu nanti di akhirat akan dicairkan di dalam api neraka. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Kemudian emas perak yang sudah meleleh tadi akan disetrikakan, ya, di punggung mereka, di lambung mereka, di dada mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum. Kemudian disampaikan kepada orang-orang tersebut, inilah akibat dari apa yang kalian timbun. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah akibat buruk dari apa yang kalian timbun ini. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperingatkan orang-orang yang punya harta tapi tidak menunaikan hak yang sudah ditetapkan oleh Allah. Apa itu? Tidak menunaikan zakat. Ya. Emas dan perak kan ada zakatnya. Ya, zakatul mal. Kemudian termasuk yang wajib harus ditunaikan adalah dia tidak menafkahi keluarganya, nafkah yang wajib. Ya, ini juga termasuk hal yang akan bisa mengakibatkan orang tersiksa gara-gara harta. Atau juga tidak mengeluarkan harta itu saat ada kewajiban jihad fisabilillah. Jihad yang sifatnya fardhu ain, ya, atau yang dikomandokan oleh pemerintah kaum muslimin, ya. Ini adalah yang dimaksud dari ayat ini. Jadi orang-orang yang punya harta tapi dia tidak menunaikan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah atas harta itu, maka dia terancam dengan azab yang pedih. Nah, para sahabat itu orang-orang yang hatinya hidup. Mereka bukan sosok yang cuek. Ya. Jadi ketika turun ayat itu mereka pikir, ini jangan-jangan kami termasuk dalam ayat itu. Dan kepekaan ini amat disayangkan. Banyak di antara kita nggak punya. Banyak di antara kita itu kehilangan kepekaan tersebut. Jadi ketika dengar ayat, dengar hadis, itu banyak di antara kita itu menganggap bukan saya yang dimaksud. Itu orang lain itu. Itu tetangga itu. Nah, si fulan. Nah, itu yang dimaksud, bukan saya. Ini penyakit yang harus kita perbaiki dari diri kita. Ya, ini penyakit yang harus kita perbaiki dari diri kita. Jadi kita ini banyak yang kehilangan kepekaan. Ya. Kita merasa ini ayat nggak ngomongin saya kok. Nah, para sahabat itu nggak kayak gitu. Ya, para sahabat bukan seperti itu tipe mereka. Maka begitu turun ayat tadi, mereka pun merasa takut, jangan-jangan kami yang dimaksud. Dan ketika
yang turun itu adalah yang dibahas di ayat itu adalah emas dan perak, maka para sahabat pun mereka berpikir kalau kayak gitu kita kita cari alternatif harta lain ya, supaya kita nggak masuk dalam ancaman yang ada dalam ayat tersebut. Ya. Maka mereka pun saling bertanya antara satu sama lainnya. Kalau kayak gitu terus kita sebaiknya kita punya harta apa ya? Nah, Umar Ibn Khattab yang saat itu hadir di situ, maka beliau langsung berinisiatif. Udah saya yang cari jawabannya. Jadi ketika orang itu nggak tahu sesuatu dan ini penting, maka bergegaslah mencari tahu. Sebagaimana Umar Ibn Khattab bergegas untuk mencari tahu. Jadi jangan suka menunda-nunda. Ya. Jadi kalau kita nggak tahu sebuah masalah dan ini penting banget, urusannya dengan urusan surga, urusan neraka. Kalau kita nggak tahu bisa-bisa kita gagal masuk surga atau kita terancam neraka, maka cepat cari tahu. Ya. Jangan suka menunda-nunda. Giliran ada bagi-bagi duit aja nggak suka nunda. Giliran ada ilmu akhirat, ilmu agama, sukanya nunda-nunda. Nanti aja lah, besok aja lah. Ya. Dan mencari tahu ini kepada sosok yang berkompeten. Makanya Umar Ibn Khattab begitu menjanjikan akan mencarikan informasi tentang jawaban dari pertanyaan para sahabat itu, beliau pergi kemana? Ke Rasulullah SAW. Sumbernya. Ya, jadi tanya kepada orang yang memang pakar di bidang itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama ketika kalian tidak tahu. Kepada ahlinya, kepada pakarnya ketika kalian tidak tahu. Maka Umar Ibn Khattab pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thauban yang menghadiri kisah itu, beliau pun juga penasaran. Ini kepo yang positif. Kepo yang positif. Ini bukan kepo tentang rumah tangga orang. Ya. Tapi Thauban ini pengen tahu nih jawaban dari pertanyaan para sahabat. Yang barangkali Thauban pun juga mengalami hal tersebut. Maka beliau pun bergegas membuntuti Umar sampai ketemu Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah mendengar jawaban itu, Thauban menceritakan kepada kita. Jadi Thauban ini pahalanya besar banget. Ya. Jadi kejadian itu beliau rekam dari awal. Kemudian jawaban Rasul SAW juga beliau sampaikan. Seandainya Thauban saat itu nggak membuntuti Umar, ya, atau membuntuti tapi nggak menceritakan kepada kita, mungkin ilmu itu nggak nyampe kepada kita. Jadi hadis yang kita pelajari ini, andaikan kita amalkan, kita pahami, kita hafal, kita amalkan, Thauban dapat pahala berapa tuh? Ya, padahal yang mengamalkannya nggak cuma kita aja. Faqala ya Rasulullah ayul mali nattakhidh. Maka kemudian Umar bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, harta apakah yang sebaiknya kami miliki? Qala, maka Nabi SAW menjawab, liyattakhidh ahadukum qalban syakira. Maka Nabi SAW pun menjawab dengan 3 jawaban yang tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama, liyattakhidh ahadukum qalban syakira. Kalau yang kalian tanyakan tentang harta, maka Nabi SAW tidak menyebutkan harta A atau B atau C atau D. Kenapa? Karena semua harta, mau emas, mau perak, mau duit, mau apa lagi? Saham, mau tanah, mau kendaraan, mau bangunan, mau perusahaan, apapun harta, semua itu punya potensi untuk mengantarkan seorang hamba kepada apa yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran tadi. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, seharusnya manusia itu punya 3 hal. Yang 3 hal ini akan membantu dia di dalam mengelola harta sebaik mungkin.
Jadi Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita untuk berpikir yang lebih holistik, yang berpikir lebih luas. Ya. Jadi tidak terjebak di dalam pemikiran yang sempit. Ya. Wah, kalau emas berpotensi, perak berpotensi besar, emas dan perak berpotensi besar untuk menyebabkan kita tersiksa di neraka, ya udah kalau kayak gitu kita sibuk aja dengan tanah. Oh, tanah juga sama aja. Udah kalau kayak gitu nggak tanah, ya udah ternak aja, sama aja kemudian akhirnya ternak. Maka Nabi SAW itu bikin pondasinya, ya, bikin prinsip-prinsip dasarnya yang akan membentengi kita dari terjebak di dalam harta dunia. Yang pertama kata Nabi SAW, qalban syakira, hati yang bersyukur. Kenapa hati yang disebutkan sebelum lisan, sebelum pasangan? Karena ini adalah pondasi. Ini adalah pondasi. Hati itu adalah raja. Ya, hati adalah pemimpin di dalam tubuh kita. Makanya Nabi SAW sebutkan yang pertama adalah hati yang bersyukur. Apakah syukur cuma hati? Enggak. Lisan juga syukur. Anggota tubuh kita juga syukur. Disuruh syukur. Tapi yang mendorong dengan izin Allah Azza wa Jalla lisan kita bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah. Anggota tubuh kita bersyukur. Yang mendorong itulah hati. Sehingga Nabi SAW mengatakan qalban syakiran. Ini pondasinya. Ya. Pondasi syukur ada di dalam hati. Ya. Apa hubungannya dengan harta? Sudah saya sampaikan tadi. Jadi sebanyak apapun harta, kalau hatinya tidak bersyukur, maka dia tidak akan pernah merasa cukup. Harta itu tidak akan menjadi sumber kebahagiaan. Justru akan menimbulkan, akan menjadi sumber kegelisahan. Anda pikir orang dengan harta yang banyak itu akan bahagia? Belum tentu. Kalau seandainya harta itu adalah sumber kebahagiaan, maka Qarun adalah menjadi manusia yang paling bahagia. Ternyata kenyataannya enggak. Seandainya harta adalah sumber kebahagiaan, kenapa banyak orang yang hartanya banyak dia malah bunuh diri? Seorang triliuner atau miliarder, kaya, raya di Rusia, salah satu orang yang terkaya di dunia, akhir hidupnya tragis. Bunuh diri dengan pistol, dia tembak kepalanya sendiri. Apakah kekayaan itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan? Belum tentu. Hatinya bersyukur atau tidak? Ketika hatinya bersyukur, maka itu akan, harta yang dimilikinya itu, walaupun enggak banyak, itu akan membuat dia bahagia hidupnya. Oke. Hati yang bersyukur itu yang seperti apa? Hati yang bersyukur itu yang seperti apa? Hati yang bersyukur adalah hati yang meyakini bahwa nikmat yang dia miliki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang bersyukur adalah hati yang meyakini bahwa harta yang dia miliki itu dari Allah. Tidak seperti Qarun yang mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Semua kekayaan ini saya dapatkan dari kecerdasanku, dari kepintaranku. Ya. Seperti sebagian orang yang ditanya, Masya Allah, bisnisnya luar biasa. Iyalah, SE kok. Sarjana apa? Ekonomi kok. Iyalah, wong saya kan sudah ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Iyalah, wong saya kan sudah punya tim bisnis, tim konsultan. Saya kan selalu terhubung dengan konsultan bisnis top. Bukan. Ya, itu semua adalah sarana. Ya. Tapi sejatinya harta yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah. Buktinya apa? Buktinya banyak orang-orang yang punya pengetahuan luar biasa tentang ilmu bisnis. Buktinya betapa banyak orang yang punya konsultan bisnis top juga bangkrut juga. Ya.
Itu realita. Itu realita. Ya. Sehingga hati yang bersyukur adalah hati yang meyakini bahwa nikmat, harta, apapun nikmat itu, harta atau yang lainnya, itu dari Allah. Karena semuanya dari Allah, maka hati yang bersyukur adalah hati yang mencintai Allah. Itu hati yang bersyukur. Ya, hati yang bersyukur adalah hati yang meyakini bahwa semua nikmat dari Allah. Kemudian hati yang bersyukur adalah hati yang mencintai Allah. Karena apa yang dia miliki itu semuanya dari Allah, maka dia pun cinta kepada Allah. Dan hati yang bersyukur adalah hati yang mendorong agar nikmat itu digunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Di jalan yang diridhoi oleh Allah. Itulah hati yang bersyukur. Qalban syakiran. Maka masing-masing dari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah hati kita meyakini bahwa nikmat yang kita miliki dari Allah? Sudahkah hati kita mencintai Allah yang memberikan nikmat tersebut? Sudahkah hati kita mempush, mendorong seluruh anggota tubuh kita untuk menggunakan nikmat itu di jalan yang diridhoi oleh Allah? Kalau sudah, maka berbahagialah. Karena kita memiliki hati yang bersyukur. Kalau belum, maka ini saatnya untuk introspeksi diri, memperbaiki hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, walisanan dzakiran, dan lisan yang selalu berzikir. Ya, kalau tadi hati adalah pondasi, maka lisan yang berzikir adalah salah satu ikhtiar kita untuk senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman itu bukan orang yang enggak bekerja mencari harta, bukan. Ya. Tapi orang yang beriman adalah orang yang bekerja mencari harta, dan harta itu dia gunakan untuk menjaga kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya? Harta kok digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri dia dengan Allah. Dengan harta itu dia berinfak di jalan Allah. Dengan harta itu dia haji. Dengan harta itu dia umrah. Dengan harta itu dia berkurban. Dengan harta itu dia bersedekah. Dengan harta itu dia membiayai anak yatim. Dengan harta itu dia memberikan beasiswa kepada santri-santri yang kurang mampu. Dengan harta itu dia membangun masjid. Dengan harta itu dia membuat panti asuhan. Dengan harta itu dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misi dia mengembangkan bisnisnya, menambah perusahaannya. Misi dia itu adalah supaya dia semakin bisa, semakin banyak potensi amal soleh yang bisa dia kerjakan. Nah, untuk menjaga supaya dia tetap terhubung dengan Allah Azza wa Jalla dalam kerjanya, dalam pengembangan bisnisnya, dia tetap terhubung sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia gunakan lisannya untuk berzikir. Dia gunakan lisannya untuk berzikir. Ya. Dan zikir yang dimaksud di sini sangat luas. Ya. Jadi selama ini kalau kita mendengar istilah zikir, itu ada sebagian orang mengira bahwa zikir itu hanya, dalam tanda kutip, hanya terbatas pada tasbih, takbir, tahmid, tahlil, istighfar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Iya, itu adalah salah satu zikir. Tapi zikir itu maknanya lebih luas dari itu. Ya. Zikir itu juga diucapkan oleh lisan, zikir itu juga dilakukan oleh hati. Ya. Zikir itu juga dengan cara mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenali kebesaran Allah. Untuk memahami keagungan Allah.
Ya. Untuk meresapi kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Untuk bisa menghadirkan di dalam hati kita betapa dermawannya Allah, betapa kayanya Allah, betapa besarnya Allah, betapa perkasanya Allah. Itu termasuk zikir. Itu termasuk zikir. Baca Quran, itu juga zikir. Ya. Apalagi ketika kita memahami maknanya. Itu juga zikir juga. Ya. Membaca kitab tafsir, itu juga zikir. Belajar fikih halal haram, itu juga zikir. Ya. Mengkaji perintah-perintah Allah, mengkaji larangan-larangan Allah, itu juga zikir. Menghadiri majelis taklim, zikir. Ikut Zoom sekarang, ya. Itu juga zikir. Ya. Jadi zikir itu maknanya luas sekali. Segala ketaatan, ya, yang kita kerjakan itu termasuk zikir. Sholat apalagi. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla? Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk berzikir kepadaku, mengingatku. Ya. Jadi zikir itu cakupannya sangat luas. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah. Dan istri, ya, yang mendukung dalam urusan akhirat. Istri yang mendukung dalam urusan akhirat. Jadi kalau tadi itu hati, lisan itu faktor internal, ya. Hati kan dalam diri kita, lisan juga ada dalam tubuh kita. Nah, kalau istri, ya, itu adalah faktor eksternal di luar. Tapi eksternal yang dekat sama kita. Ya, partner. Ya, partner keseharian kita. Berarti ini menunjukkan bahwa manusia itu butuh kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Manusia itu butuh dukungan dari dalam dan dukungan dari luar. Ya. Ustaz, kok istri Ustaz? Kalau suami Ustaz? Ya termasuk suami. Jadi kalau ini ngomongin laki-laki berarti istri. Kalau ngomongin perempuan berarti suami. Ya, makanya mungkin lebih enak kalau misalnya kita katakan pasangan. Ya, supaya masuk di dalamnya suami dan istri. Pasangan yang ideal itu yang seperti apa? Tu'inuhu ala amril akhirah. Yang selalu mendukung dalam hal akhirat. Nah, ini penting sekali. Nah, karena manusia itu dha'ifun bi nafsihi qawiyyun bi ikhwanihi. Kata para ulama, orang itu, manusia itu, kalau sendirian itu lemah. Dia akan kuat kalau dia didukung oleh saudara-saudaranya, oleh orang-orang terdekatnya. Ya. Kalau dulu pas kita masih SD itu kita diajarin tentang sapu lidi, ya, filosofi sapu lidi. Ya. Sapu lidi itu kalau cuma satu, ya lidinya gampang kita potes, patah. Tapi begitu digabungin jadi satu, diikat, kita mau patahin susah. Ya, kuat, kenapa? Karena bareng-bareng. Kata kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu perumpamaannya adalah sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang terpisah dari rombongannya. Ya. Jadi kambing yang mencar, ya, terpisah dari rombongannya itu gampang dimakan oleh serigala. Serigala itu susah kalau mau makan kambing yang lagi bergerombol gitu loh. Itu pentingnya adanya partner untuk senantiasa mengawal dan saling mengingatkan. Namanya manusia kan imannya naik turun. Kadang suaminya yang turun imannya, kadang istri yang turun imannya. Maka pasangan yang baik itulah yang mengingatkan, yang membantu kita dalam urusan akhirat. Apa contohnya membantu dalam urusan akhirat? Satu, membantu mendidik anak. Membantu mendidik anak.
Jadi pendidikan anak itu bukan hanya beban salah satu dari pasangan. Wah, ini tugas kamu. Ya, kata suami kepada istri, loh kamu kok. Kata istri kepada suaminya, enggak seperti itu. Ini tugas bareng. Tugas kolektif bareng-bareng mendidik anak. Ya. Terus apalagi mengingatkan ibadah. Ya, suami mengingatkan istrinya ketika waktu sholat belum sholat. Istri mengingatkan suaminya ketika sudah subuh belum bangun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Sahih Syekh Al-Albani, rahimallahu rajulan qama min al-laili fa shalla wa yaqadha mar'atah fa in abat nadhaha fi wajhiha al-ma'. Allah akan merahmati seorang pria yang kalau malam itu bangun, ya dia sholat, dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nggak mau, maka dipercikkan di wajahnya air. Ya, ini kalau yang bangun adalah suami. Terus apa kata Rasulullah SAW? Rahimallahu mar'atan qamat minal laili fasallat wa aiqadhat zawjaha fa in aba natahat fi wajhihi al-ma. Allah akan merahmati seorang wanita yang bangun di malam hari, kemudian dia sholat, lalu dia bangunkan suaminya. Kalau nggak mau, maka dia percikkan di wajahnya air. Ini adalah kerjasama di dalam beribadah, saling mendukung dalam ibadah. Terus apa lagi yang mendukung dalam urusan akhirat? Contohnya, saling melindungi dari maksiat. Saling melindungi dari maksiat. Jadi suami melindungi istrinya dari maksiat dengan menunaikan kewajibannya, nafkah lahir dan batinnya. Istri pun juga sama, melindungi suaminya dari maksiat dengan berpenampilan yang menarik, ya, sehingga suaminya tidak melirik-lirik, ya, kepada yang haram-haram. Ini termasuk mendukung dalam urusan akhirat. Apalagi saat menghibur ketika sedih. Ya, namanya manusia ya kadang dia sedih karena omongan orang, karena ada urusan yang nggak enak di kantor, atau karena ada yang komen di medsos yang nggak enak. Ya, maka suami menghibur istri, istri menghibur suami. Apalagi contohnya merawat ketika sakit. Ya, istri lagi sakit dirawat oleh suami, suami lagi sakit dirawat oleh istri. Ya, apa lagi menjaga amanah rumah tangga. Ya, ketika ada masalah di rumah, gak usah dijadikan status. Ya, udah ngaji sukanya pasang status urusan rumah tangga, terus ngajinya buat apa? Bedanya apa sih ya, dengan orang yang belum ngaji? Ya, jangan sampai kita udah ngaji masih ember juga. Bedanya apa sih sama yang belum ngaji? Ya. Kalau orang yang belum ngaji itu gampang dikit-dikit pasang status. Cekcok sama suami pasang status, cekcok sama istri pasang status. Itu belum ngaji. Udah ngaji masa masih seperti itu? Itu apa bedanya antara kita sama mereka? Ya, apa bedanya antara kita sama yang belum ngaji? Jadi ini 3 hal yang direkomendasikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Masih ada sisa waktu. Kalau ada yang mau nanya silahkan. Yang harus dilakukan yang pertama adalah mendoakan. Ya, yang pertama adalah mendoakan. Mendoakan istri supaya menjadi istri yang salihah, menjadi qurratu ain. Kadang-kadang kita ini banyak menuntut, ya, tapi kita kurang untuk berikhtiar. Salah satunya doa. Belum tentu loh kita ini setiap hari baca Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Belum tentu loh masing-masing dari kita tiap hari baca doa ini. Kadang-kadang ada di antara kita baca doa itu seminggu sekali. Kadang-kadang ada di antara kita sebulan sekali baru baca doa itu. Gimana kita mau dibantu sama Allah punya pasangan yang ideal? Kita nggak pernah baca doa itu. Ya, jadi coba doa sama Allah. Doa, minta sama Allah. Bisa jadi pasangan kita yang nggak ideal itu adalah teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kita nggak menjaga hubungan kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. 1. Jadi doain yang baik. Yang kedua,
ajak ke majelis taklim. Ajak ke majelis taklim. Ya. Karena di majelis taklim itu hati kita akan hidup. Ya, di majelis taklim itu kita akan mendapatkan nasihat, kita akan mendapatkan ujangan. Di majelis itu kita akan menyatukan visi dan misi di dalam rumah tangga kita. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Ya. Sehingga nanti ketika pulang itu kita plong. Ya, ada ngecas keimanan di majelis taklim itu. Itu adalah nasihat tapi yang tidak langsung. Ya, nasihat yang sifatnya tidak langsung. Ketika kita mengajak majelis taklim itu kan seperti kita memberikan fasilitas kepada istri kita untuk mendengar. Ya, untuk mendengarkan nasihat. Yang barangkali itu bisa saja kita sampaikan, kita sendiri menyampaikan bisa saja. Ya. Dan itu bagus, menyampaikan nasihat secara langsung bagus. Tapi mungkin kadang-kadang efeknya itu beda ketika ada ustadz yang dipercaya yang menyampaikan nasihat itu dibandingkan yang menyampaikannya adalah suami sendiri atau istri sendiri, kadang-kadang berbeda efeknya. Dan ketika ngajak istri untuk hadir majelis taklim, ya mungkin bisa pakai cara yang buat istri itu lebih enak, misalnya, yuk kita makan yuk di luar. Loh, kok berangkatnya sorean? Iyalah, kita ngaji dulu, habis ngaji baru makan. Ya, mungkin bisa pakai trik seperti itu. Karena ada sebagian istri itu diajak ngaji sudah malas duluan. Ya, maka diajak makan, mungkin bahasanya gitu ya. Tapi mampir dulu ke masjid, baru kemudian diajak makan. Nah, ketika makan itu kita diskusi. Diskusinya yang enak gitu loh. Jadi jangan langsung, tuh kan apa kata Ustadz tadi. Makanya yang benar. Jangan gitu. Kita diskusikan gimana tadi pengajiannya. Asyik gak? Dapat apa tuh? Kamu nyatet apa? Kalau saya sih nyatetnya kayak gini. Kalau kamu nyatetnya apa? Ya, sambil diskusi ringan ketika makan. Kalau ada anak-anak mungkin bisa ditanya. Kamu coba tadi, Mas, kamu nyatet apa? Mbak, kamu nyatet apa? Adek tadi dapat apa tuh ketika pengajian? Kan asyik. Ya, diajak apa? Hadir pengajian. Kemudian yang ketiga, istri menuntut harta dunia. Coba, saya cuma khawatir aja, jangan-jangan memang suami itu belum menunaikan kewajibannya dengan maksimal. Saya cuma khawatir aja seperti itu. Maka ada juga poin yang ketiga, tolong suami ini introspeksi. Jangan-jangan dia ini belum memberikan hak suami istri dengan penuh, atau belum memberikan hak istri dengan maksimal. Ya, misalnya kebutuhan istri yang sifatnya primer belum dipenuhi padahal suami mampu. Saya ngomongin tentang suami yang mampu ya. Kalau suami yang tidak mampu ya memang kemampuannya kayak gitu, mau dipaksain gimana ya. Jangan-jangan istri tadi yang dikatakan suka nuntut dunia, jangan-jangan suaminya memang belum menunaikan kewajibannya secara maksimal, padahal dia mampu untuk menunaikannya. Jadi ini tolong diintrospeksikan juga. Silakan. Bagaimana dengan orang yang hartanya nggak banyak? Apakah dia merugi? Belum tentu juga. Sebaliknya belum tentu juga orang yang hartanya banyak juga beruntung, belum tentu juga. Makanya dalam salah satu doa, ya, Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min syarril ghina wa min syarril faqr. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan kekayaan dan dari keburukan kemiskinan. Jadi kekayaan dan kemiskinan itu sama-sama punya potensi untuk membawa keburukan. Wallahu a'lam, di sini Nabi SAW tidak mengajarkan kita untuk memohon perlindungan dari kekayaan atau dari kemiskinan, bukan. Jadi yang tercela itu bukan kekayaannya, bukan kemiskinannya, tapi potensi buruk
yang ada di dalam kekayaan dan potensi buruk yang ada di dalam kemiskinan. Jadi yang jadi masalah itu bukan kaya atau miskin, tapi bagaimana kekayaan itu bisa menyeret seseorang kepada keburukan dan bagaimana kemiskinan itu bisa menyeret seseorang kepada keburukan. Sehingga yang penting adalah bagaimana ketika kita kaya kita bersyukur dan ketika kita miskin kita bersabar. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bagaimana ketika kita kaya kita bersyukur dan bagaimana ketika kita miskin kita bersabar. Jadi kalau seandainya kita termasuk orang yang hartanya melimpah, maka bersyukurlah dengan cara yang tadi sudah saya sebutkan. Dan seandainya kita termasuk orang yang hartanya kurang, maka bersabarlah. Karena dengan kesabaran itu kita bisa melejitkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana orang yang kaya bisa melejitkan kedudukan di sisi Allah dengan syukur yang dia terapkan. Wallahu a'lam. Apakah harus izin suami? Kalau itu duit dia ya enggak harus. Ya, cuman Anda harus paham bahwa itu ada zakatnya gitu loh. Itu ada zakatnya. Ya, ketika itu disimpan ya, itu ada zakatnya. Ya, kalau sudah sampai nisab tentunya. Kalau belum sampai nisab ya enggak. Ya. Jadi kalau itu harta-harta Anda sendiri, ya duit-duit Anda sendiri ya wallahu a'lam, kalau memang enggak ada hal yang menimbulkan mafsadah tidak harus izin. Ya, itu harta-harta sendiri. Kecuali kalau itu hartanya suami, ya itu hartanya suami Anda simpan ya itu perlu izin itu. Ya. Taib, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.